Halo semuanya, kami dari kelompok ARETE. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai film Schindler's List. Presentasi ini akan membahas secara ringkas isi cerita film. Kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai etika, moral, hukum, serta dilema moral yang muncul dalam film tersebut. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Silva, kemudian ada Lydia, Gea, Aurel, dan Kayla. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama yang akan disampaikan oleh Lydia. Baik, jadi sinopsis singkat dari Schindler's List adalah film sejarah yang disutradarai oleh Steven Spielberg, berlatar di Polandia saat Perang Dunia Kedua. Film ini mengikuti kisah Oskar Schindler, seorang pengusaha Jerman yang awalnya hanya mencari keuntungan. Ia membuka pabrik dan mempekerjakan buruh Yahudi, tetapi seiring waktu menyaksikan kekejaman Nazi membuatnya berubah. Akhirnya ia menggunakan seluruh kekayaannya untuk menyelamatkan lebih dari 1.100 orang Yahudi dari Holocaust. Next. Transformasi karakter Oskar Schindler. Awalnya anggota partai Nazi, lalu ia mengincar keuntungan bisnis melalui perang dan juga mempekerjakan Yahudi karena murah, bukan karena peduli. Perubahannya yaitu menyaksikan pembantaian di ghetto Krakow, tergerak secara emosional, mulai menyuap Nazi demi keselamatan pekerjanya. Akhirnya membuat daftar Schindler yang berisi nama-nama Yahudi untuk diselamatkan. Ia juga menghabiskan seluruh harta demi nyawa, menangis karena merasa bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Higea. Oke, terima kasih Lydia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana etika digambarkan dalam film Schindler List. Etika ini kita pahami sebagai proses berpikir kritis terhadap moralitas, atau bisa juga disebut sebagai refleksi rasional dari moral. Nah, dalam film ini kita bisa lihat bagaimana etika yang berlaku di kalangan Nazi sangat berbeda dari etika universal. Misalnya, tentara Nazi merasa bahwa menembak tahanan adalah sesuatu yang etis, karena mereka diajarkan bahwa tindakan itu demi kepentingan negara dan sesuai perintah. Contohnya itu ada Amon God, seorang komandan kamp konsentrasi. Ia merasa tidak bersalah menembak tahanan dari balkon rumahnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa etika Nazi bersifat sistematik dan kejam, karena kekerasan dan diskriminasi terhadap Yahudi dianggap wajar, bahkan dibenarkan secara sosial oleh kelompok mereka. Boleh next? Selanjutnya, penggambaran moral dalam film. Kalau tadi etika lebih kepada norma kelompok, moral itu bersumber dari hati nurani atau nilai pribadi tentang benar dan salah. Moral itu adalah penilaian dari segi baik atau buruknya tindakan manusia sebagai manusia. Dalam Schindler List, Oskar Schindler mengalami perubahan moral yang signifikan. Awalnya, dia adalah seorang pengusaha yang memanfaatkan perang demi keuntungan dengan memperkerjakan buruh Yahudi yang murah. Tapi setelah melihat kekejaman Nazi terhadap orang Yahudi, dia mengalami konflik batin dan memilih mengikuti hati nuraninya. Ia melawan sistem bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara menyelamatkan orang. Contoh dari filmnya itu adalah saat dia menolak memecat buruh Yahudi walaupun mendapat tekanan dan bahkan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk menyuap pejabat agar bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aurel. Terima kasih. Terima kasih, Gea. Sekarang kita masuk ke aspek hukum. Dalam konteks Nazi, hukum justru menjadi alat legitimasi kekejaman. Genosida tuh terhadap Yahudi dilakukan secara sistematis, bahkan legal berdasarkan hukum Nazi. Deportasi massal, kerja paksa, dan pembunuhan menjadi bagian dari hukum negara pada masa itu. Namun, Schindler memilih untuk melanggar hukum demi menyelamatkan manusia. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah semua hukum selalu adil? Boleh next slide? Nah, untuk lebih jelas, berikut adalah perbandingan antara etika, moral, dan hukum dalam bentuk tabel. Etika berasal dari nilai kelompok, seperti Nazi yang beretika saat menjalankan tugas.
Moral berasal dari hati nurani seperti Schindler yang menyelamatkan pekerjanya meski melanggar aturan. Sedangkan hukum dalam konteks film adalah hukum Nazi yang sah secara negara tapi tidak bermoral. Perbedaan ketiganya sangat jelas tergambar dalam film ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kayla. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dilema moral Oscar Schindler. Jadi dilema moral utama dalam film ini dialami oleh Oscar Schindler. Ia harus memilih antara terus memperkaya diri atau menggunakan hartanya untuk menyelamatkan nyawa. Pada akhirnya, ia menjual barang-barang berharganya demi bisa menyuap petugas dan melindungi pekerja dari Auschwitz. Salah satu adegan yang dalam filmnya yang paling menyentuh adalah ketika Schindler berkata, "This pin, this is gold. I could have saved one more person." Ia merasa sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan lebih banyak orang, meskipun ia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa besarnya. Selanjutnya, pesan moral dari film ini tentu saja sangat kuat dan menyentuh. Schindler's List menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi penuh kekejaman, satu orang yang berani mengikuti hati nuraninya bisa membawa perubahan yang besar. Oscar awalnya hanya ingin mencari keuntungan, tetapi ia berubah menjadi sosok yang rela mengambil resiko demi menyelamatkan nyawa. Film ini juga mengingatkan kita bahwa hukum dan aturan tidak selalu mencerminkan keadilan. Kadang kita harus berani melawan sistem demi melakukan hal yang benar. Intinya, keberanian moral dan rasa kemanusiaan bisa menjadi kekuatan besar untuk melawan ketidakadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Kayla. Sebagai penutup, Schindler's List bukan hanya sebuah karya sinematik yang luar biasa, tetapi juga pelajaran penting tentang kemanusiaan. Kita belajar bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan, dan bahwa suara hati bisa menjadi kompas moral di tengah sistem yang bengkok. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kami berharap presentasi ini bisa menjadi refleksi tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut, kami menampilkan cuplikan-cuplikan dari jawaban yang telah kami sampaikan. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ישנו במצוותיו. Who is that man? That's Oskar Schindler. Looking for Itzhak Stern. You don't have any money. Not that kind of money. You know anybody? Jews, yeah. Investors. We've written a letter trying to explain things in case you were captured. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. You have no idea. Berikut adalah cuplikan-cuplikan dari jawaban kelompok Arete. Sekian dari kelompok Arete, terima kasih.